Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Marisa Syukur. Saya membuat video ini sebagai ujian praktek manajemen reka medis, yaitu retrieval dokumen reka medis. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dalam retrieval dokumen reka medis, yang pertama itu ada dokumen reka medis. Dokumen reka medis sendiri adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang kedua yaitu ada buku ekspedisi. Buku ekspedisi merupakan buku bukti adanya transaksi serah terima dokumen reka medis untuk pelayanan-pelayanan kesehatan pasien. Sebagai serah terima dokumen reka medis, mengurangi resiko kehilangan dokumen reka medis. Di dalam buku ekspedisi biasanya terdapat hari dan tanggal penyerahan, nama yang meminta dokumen reka medis, dan yang terakhir ada paraf. Yang selanjutnya yaitu ada outgate. Outgate sendiri adalah alat petunjuk bagi dokumen reka medis yang keluar dari filing untuk meminimalisir kesalahan dalam penyimpanan dokumen reka medis. Dan yang terakhir ada tracer, merupakan sarana penting dalam mengontrol penggunaan reka medis. Kegunaan tracer sendiri sebagai pengganti berkas reka medis di rak filing yang dapat digunakan untuk menelusuri keberadaan berkas reka medis. Yang selanjutnya saya akan mempraktikkan cara retrieval dokumen reka medis. Ini saya ingin mengambil dokumen reka medis. Baik, tunggu sebentar ya, Teh. Ya. Pada pengambilan dokumen reka medis di sini, saya mengambil dokumen reka medis dengan menggunakan penomoran terminal digit filing, yaitu penomoran dari angka belakang. Dan yang selanjutnya saya mengambil dengan penomoran middle digit filing untuk mencari dokumen reka medis. Middle digit filing yaitu penomoran dari angka tengah. Ini teh dokumen reka medisnya. Tolong ditandatangani buku ekspedisinya dulu, Teh. Sudah, Teh. Makasih ya, Teh. Makasih, Teh. Teh, ini saya akan mengembalikan dokumen reka medis. Sebelumnya ditandatangan dulu ya, Teh. Baik, Teh, tunggu sebentar ya, Teh ya. Ya. Ini Teh untuk tracer dan outgate-nya. Terima kasih ya, Terima Teh. kasih, Teh. Video selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi assembling ataupun fungsi analisis, fungsi indeks, fungsi coding, dan fungsi reporting. Assembling sendiri adalah perakitan dokumen reka medis dengan menganalisis berkas reka medis. Adapun tujuan menganalisis berkas reka medis yaitu memberi gambaran fakta terkait keadaan pasien, riwayat penyakit pasien, pemberian obat di masa lalu ataupun masa lampau yang ditulis langsung oleh profesi kesehatan dalam pelayanan kepada pasien. Adapun tugas pokok assembling yaitu yang pertama merakit kembali dokumen reka medis dari rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap menjadi urut atau runtut sesuai dengan kronologi penyakit pasien yang bersangkutan. Yang kedua yaitu meneliti kelengkapan data yang seharusnya tercatat di dalam formulir reka medis sesuai dengan kasus penyakitnya. Yang ketiga meneliti kebenaran pencatatan dan data reka medis sesuai dengan kasus penyakitnya. Yang keempat mengendalikan dokumen
dokumen rekam medis yang dikembalikan ke unit pencatatan data karena isinya tidak lengkap. Dan yang kelima, mengendalikan penggunaan nomor rekam medis dan mendistribusikan dan mengendalikan penggunaan formulir rekam medis. Selanjutnya ada coding. Coding sendiri adalah pemberian atau penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Fungsi pengkodean rekam medis sendiri yaitu bertanggung jawab terhadap penemuan dan penelitian kode penyakit, kode tindakan, dan operasi yang tertulis pada dokumen rekam medis berdasarkan kode yang telah ditetapkan dalam ICD-10 dan ICOPM atau ICD-9-CM. Kode klasifikasi penyakit oleh WHO bertujuan untuk menyeragamkan nama dan golongan penyakit, cedera, gejala, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Penetapan diagnosis seorang pasien merupakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab oleh dokter atau tenaga medis yang terkait, tidak boleh diubah. Oleh karena itu harus didiagnosa sesuai dengan yang ada di dalam rekam medis. Di dalam ICD-10 terdiri dari beberapa volume, yaitu volume 1 berisikan klasifikasi utama atau tabulasi, volume 2 berisi petunjuk penggunaan ICD, volume 3 berisi indeks alfabetik penyakit. Di dalam ICD-10 volume 3 terdiri dari 3 section, yaitu section pertama berisi indeks penyakit, section kedua berisi indeks sebab penyakit atau akibat cedera luar, dan section ketiga berisi indeks akibat penggunaan obat-obatan dan bahan kimia. Dan yang selanjutnya ada indexing. Indexing sendiri menurut Dirjen Yamed tahun 2006, indexing adalah membuat tabulasi sesuai dengan kode yang telah dibuat ke dalam indeks-indeks, bisa menggunakan kartu indeks ataupun komputerisasi. Jenis indeks sendiri terdapat ada indeks pasien, indeks dokter, indeks penyakit, indeks tindakan ataupun operasi, dan indeks kematian. Dan yang terakhir ada pelaporan ataupun reporting. Pelaporan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pelaporan internal rumah sakit dan pelaporan eksternal rumah sakit. Pelaporan internal rumah sakit sendiri yaitu pelaporan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Sensus harian yaitu merupakan dasar dalam pelaksanaan pelaporan rumah sakit yang dimulai dari jam 00.00 sampai dengan jam 24.00 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Sedangkan pelaporan eksternal rumah sakit yaitu pelaporan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Pelaporan eksternal rumah sakit sendiri disesuaikan dengan kebutuhan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pelaporan atau reporting dibagi menjadi tiga, yaitu pelaporan yang dibuat pada bulanan, harian, dan dibuat tahunan. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.